Ya, shalom sahabat terkasih. Saya harap kabar kita semua baik, tetap sehat di tengah-tengah pandemi yang masih ada di sekitar kita. Terus jaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dalam melayani Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu kembali di dalam program studi kata Alkitab Perjanjian Baru dan kali ini kita akan membahas tentang satu kata yaitu minyak. Kata ini saya ambil dari Yakobus pasal 5 ayat 14. Semoga studi kata Alkitab Perjanjian Baru ini menjadi berkat rohani bagi kita semua. Ya, minyak. Ya, pertama coba kita akan lihat makna kata melalui analisa kata dari kata minyak ini. Minyak ini diterjemahkan dari satu kata di dalam bahasa Yunani yaitu elaion. Dan secara terminologis, elaion bisa kita terjemahkan sebagai minyak zaitun. Ya. Di dalam Perjanjian Baru, minyak zaitun atau kata ini dipakai dalam 9 narasi. Yang pertama di dalam Matius pasal 25, narasi terkait dengan gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Di sana kata ini dipakai sebanyak 3 kali. Di dalam Markus pasal 6 ayat 13, ketika Yesus mengutus ke-12 rasul. Lukas pasal 7 ayat 46, ketika Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Lalu di dalam Injil Lukas 10:34, ya, ini narasi terkait orang Samaria yang baik hati. Di dalam Lukas 16 ayat 6 tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur, ya. Di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 9 narasi terkait pengurapan Yesus. Yakobus pasal 5 ayat 14 itu teks kita hari ini yang coba kita akan lihat secara singkat, secara sederhana terkait kata minyak ini. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6, ya, dan Wahyu pasal 18 ayat 13. Jadi di dalam Perjanjian Baru kata elaion atau minyak zaitun ini dipakai di dalam 9 narasi. Ya. Nah, pertama-tama kita akan coba lihat ada beberapa penggunaan yang biasa terhadap minyak ini. Artinya minyak ini biasa digunakan di dalam beberapa aplikasi, ya. Yang pertama, makanan. Minyak zaitun merupakan bahan makanan yang cukup penting pada masa kuno. Salah satunya merupakan sumber lemak yang biasa dipakai ketika memasak. Ya. Juga minyak ini biasa dicampur dengan tepung untuk membuat roti. Jadi minyak zaitun ini salah satu bahan dasar makanan yang dipakai oleh orang-orang masa-masa dulu, ya, atau masa-masa di mana Alkitab ditulis atau sebelum Alkitab ditulis. Yang kedua, minyak zaitun ini juga biasa dipakai untuk penerangan, ya. Minyak zaitun merupakan minyak utama yang dipakai untuk menyalakan pelita pada masa itu. Kita ingat salah satu kisah di Perjanjian Baru tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, minyak yang dipakai di sana adalah elaion atau mengarah kepada minyak zaitun untuk penerangan. Berikutnya, minyak zaitun juga dipakai untuk pengobatan. Ya, orang Mesir menyebutnya sebagai minyak kudus, di mana mereka mencampur obat-obatan dengan ritual mistis dengan menggunakan minyak zaitun. Demikian juga di Mesopotamia kuno. Alkitab sendiri menyebut minyak ini sebagai materi yang umum dipakai untuk pengobatan. Misalnya kita bisa temukan di dalam Yesaya 1 ayat 6, ya. Seorang ahli sejarah Yahudi, Josephus, atau lebih tepatnya Flavius Josephus, menulis bahwa Herodes tidur di kasur yang dilaburi minyak zaitun hangat untuk menyembuhkan penyakitnya yang fatal. Ya, saya sendiri tidak tahu penyakit apa, tetapi di dalam salah satu tulisannya Flavius Josephus menyebutkan itu. Waktu Herodes memiliki penyakit yang fatal, dilabur tempat tidurnya dengan minyak zaitun yang hangat, lalu dia tidur di sana. Jadi untuk pengobatan, minyak ini memang biasa dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Ya. Berikutnya terkait kosmetik. Ya, minyak zaitun juga biasanya dilaburkan ke badan untuk menghindari pengeringan kulit. Ya, minyak ini
juga dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat sabun. Hari ini di zaman modern beberapa produk kosmetik juga mencampur bahan minyak zaitun sebagai bahan dasar di dalamnya. Berikutnya, kepentingan keagamaan. Alkitab sering mengaitkan minyak ini dengan prosesi pengurapan. Entahkah itu pengurapan raja, imam, atau nabi. Bahkan perisai-perisai tentara pada masa dulu itu biasanya diurapi dengan minyak zaitun ini. Mungkin itu merupakan satu seremoni mereka sebelum berperang. Biasanya ya, pengurapan ini menyiratkan bahwa mereka adalah kepunyaan Allah. Itu isu teologis yang lahir di balik tindakan pengurapan dengan minyak zaitun. Ya, tabernakel juga, lampu di tempat kudus juga terkait dengan minyak zaitun. Ya, juga ketika orang-orang memberikan korban bakaran atau korban lainnya, minyak zaitun biasanya dipakai sebagai bagian dari bahan di sana, ya. Berikutnya, para sahabat, ya, minyak zaitun ini juga dipakai untuk menampakkan tindakan keramah tamahan. Ya, kalau ada seorang tamu datang menghadiri semacam banquet atau pesta perjamuan, maka dia akan diurapi dengan minyak ini. Nah, pengurapan ini merupakan simbol dari penghormatan. Jadi kalau zaman itu seorang tamu lantas tidak diurapi dengan minyak urapan, berarti tamu itu sebenarnya tidak diinginkan. Ya, tamu itu sebenarnya tidak dihormati. Sebaliknya, tamu yang datang dalam pesta-pesta perjamuan diurapi dengan minyak zaitun, maka itu adalah simbol penghormatan. Jadi itu beberapa penggunaan minyak zaitun yang biasa di dalam masa-masa kuno atau masa-masa Alkitab ditulis, ya. Berikutnya kita bisa melihat bahwa salah satu produk yang begitu bagus, memiliki nilai jual yang mahal, itu adalah minyak zaitun. Ya, di dalam Perjanjian Lama banyak ini dicantumkan terkait ini. Minyak zaitun itu merupakan salah satu komoditi berharga di Palestina kuno. Ya, itu. Nah, minyak zaitun ini juga, ya, seringkali dipakai secara figuratif di dalam Perjanjian Lama khususnya. Jadi kalau kita membaca Perjanjian Lama dan bertemu dengan kata minyak atau minyak zaitun, kita coba melihat, dan itu biasanya dipakai secara figuratif di dalam Perjanjian Lama. Contoh, sebagai simbol kemakmuran, ya, dipakai minyak zaitun. Sebagai simbol kemewahan atau luxury, ya, sebagai simbol sukacita. Ya, minyak zaitun juga dipakai sebagai simbol keramah tamahan. Tadi kita sudah bahas juga. Sebagai simbol berkat Allah, ya, itu juga minyak zaitun dipakai di sana. Minyak zaitun juga dipakai sebagai simbol kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan ada lagi beberapa hal yang biasanya mereka pakai minyak zaitun sebagai simbol-simbol yang lain. Jadi secara umum sebenarnya penggunaan minyak zaitun ini secara figuratif itu sudah sangat dikenal oleh orang-orang di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi tidak selalu minyak ini dipakai dalam artian harfiah, ya, seperti itu. Nah, para sahabat, kita coba melihat sedikit analisa kata minyak ini di dalam teks Yakobus pasal 5 ayat 14, teks yang kita baca hari ini. Kita baca dulu teksnya, ya, seperti ini. Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, jadi Yakobus pasal 5 ayat 14 ini memiliki konteks terkait dengan doa untuk kesembuhan seseorang yang sakit. Tapi kita akan coba lihat apa saja yang bisa kita temukan di dalam ayat ini. Yang pertama, itu mengoles dengan minyak, atau melabur, atau mengurapi dengan minyak. Nah, kata mengoles di dalam teks aslinya itu dipakai kata aleipsantes. Ya, aleipsantes ini berasal dari kata dasar aleipho. Aleipho. Nah, kata aleipsantes ini ditulis di dalam mood participle.
Ya, artinya apa? Bahwa tindakan mengoles minyak terhadap orang sakit itu merupakan tindakan sampingan. Ya, tindakan sampingan, bukan tindakan utama atau bukan semacam primary act gitu ya. Dan bisa jadi tindakan mengoles di sini hanya semata-mata sebagai tindakan simbolis, ya, simbolis. Nah, tindakan utamanya apa? Tindakan utamanya di dalam ayat ini adalah berdoa. Ya, berdoa, dan ini nanti diteguhkan di ayat 16b. Kira-kira seperti ini dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi sekali lagi tindakan mengoles di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 ini dipakai di dalam mood participle. Ya, artinya tindakan ini bukanlah tindakan utama. Tindakan ini adalah tindakan sampingan yang tidak begitu penting. Tindakan ini bisa jadi hanya sebuah tindakan simbolis semata. Tindakan utamanya apa? Tindakan utamanya adalah berdoa. Ya. Lalu dikatakan di sana ada anak kalimat dalam nama Tuhan. Ya, mengolesnya dalam nama Tuhan. Nah, anak kalimat dalam nama Tuhan atau seruan dalam nama Tuhan itu merupakan suatu hal yang sangat biasa dilakukan di dalam doa kesembuhan, bahkan doa eksorsisme atau pengusiran setan pada gereja mula-mula. Nah, hal ini dilakukan biasanya sebagai representasi hadirnya kuasa Tuhan. Jadi lebih kepada semacam simbolis, ya, lebih kepada semacam tindakan yang mewakili atau mengimani bahwa kuasa Tuhan hadir di dalam doa mereka itu. Ya, jadi ketika mereka berdoa atau ketika mereka mengoles dengan minyak, mereka biasa menyerukan dalam nama Tuhan. Seperti itu adalah kebiasaan di gereja mula-mula. Sampai hari ini pun saya pikir kebiasaan ini masih kita lakukan sebagai orang-orang percaya, ya. Kalau kita berdoa melakukan sesuatu, kita seringkali berkata dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sehingga dari beberapa data ini kita bisa menyimpulkan yang menyembuhkan si sakit itu bukanlah minyak. Yang menyembuhkan orang sakit di dalam teks Yakobus pasal 5 ayat 14 dan seterusnya ini itu bukanlah minyak, melainkan kuasa Allah yang hadir melalui doa yang disampaikan. Ya, seperti sekali lagi ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Ya. Nah, ini yang perlu kita coba pahami di dalam penggunaan minyak di dalam Yakobus pasal 5 ini, ya. Lalu ada sebuah isu teologis yang sering muncul sampai hari ini. Apakah penggunaan minyak atau minyak urapan dalam doa kesembuhan atau hal-hal lainnya, mungkin pengusiran setan dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang wajib untuk dipakai? Ya, apakah minyak urapan ini wajib untuk dipakai? Kita bisa mengingat beberapa data yang tadi kita ambil. Yang pertama, salah satu fungsi dari minyak zaitun ini sebenarnya adalah menjadi suatu medical treatment atau pengobatan. Ya, bisa dipakai untuk pengobatan. Tadi kita sudah membahas tentang Raja Herodes. Waktu dia sakit, Flavius Josephus mengatakan kasurnya itu, tempat dia tidur, disiram atau dioles dengan minyak zaitun panas, lalu dia tidur di sana dengan tujuan penyembuhan. Lalu fakta yang kedua, di gereja mula-mula penggunaan minyak atau minyak zaitun ini lebih kepada simbol atau merupakan bagian dari praktik doa yang sangat biasa dipakai. Ya, jadi ini sangat kultural, ya. Jadi sangat tergantung kepada budaya atau kebiasaan yang hari itu banyak dipakai, ya. Berikutnya juga rekan-rekan, ya. Ketika kita tadi mengatakan bahwa kata mengoles di sini atau melabur atau mengurapi orang sakit dengan minyak ini, itu ditulis dalam mood participle, yang artinya bahwa tindakan itu merupakan tindakan sampingan, bukan tindakan utama, bukan semacam primary act, bukan. Tetapi itu tindakan sampingan. Artinya tindakan itu tidak dilakukan pun tidak ada masalah, karena primary act di sini adalah berdoanya, ya. Dan kalau kita lihat keutamaan, kita melihat ayat 16b,
Di sana yang diutamakan sebenarnya adalah doa orang benar dan keyakinan ketika kita berdoa. Jadi bukan minyaknya, tetapi lebih kepada doanya. Isu utama di sana adalah tentang doa yang sungguh-sungguh dan dilakukan oleh orang yang benar. Ya, jadi kembali sekali lagi bukan karena pengolesan minyaknya. Nah, jadi apakah penggunaan minyak ini dalam doa kesembuhan, eksorsisme, pengusiran setan, atau yang lain-lain boleh kita pakai atau sesuatu yang wajib? Boleh saja dipakai. Menurut saya pribadi boleh saja dipakai, tetapi ingat, kita harus sangat-sangat menyadari bahwa bukan minyak itu yang menyembuhkan. Ya. Dan yang kedua, boleh tidak dipakai. Sekali lagi, sebab yang menyembuhkan adalah kuasa Allah melalui doa yang disampaikan dengan yakin oleh orang yang benar. Dari hal ini saya menyimpulkan bahwa penggunaan minyak atau pada masa kita disebut minyak urapan di dalam doa kesembuhan atau hal lain itu tidak wajib. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi tidak wajib. Ya, bukan sesuatu yang wajib. Sekali lagi karena yang menyembuhkan itu adalah kuasa Allah melalui doa yang disampaikan dengan yakin oleh orang benar. Jadi kalau kita orang-orang percaya ya diminta berdoa buat orang sakit, diminta berdoa untuk pengusiran setan atau eksorsisme dan lain-lain, ya Anda tidak wajib, saya tidak wajib menggunakan minyak urapan, tetapi Anda dan saya wajib memperhatikan apakah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Lalu kita berdoa dengan sangat yakin karena doa orang benar dan ketika yakin didoakan itu yang besar kuasanya. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan minyak ya elaion di dalam perjanjian baru, atau lebih tepatnya berawal dari Yakobus 5 ayat 14 ini. Semoga pelajaran ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.